pagi. Pertama-tama kita layak mengucap puji dan syukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru semuanya, selamat pagi, salam dan bahagia. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid-murid dari hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal mempunyai karakter profil pelajar Pancasila adalah dengan membangun budaya positif yang berpihak pada murid, membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Dalam mewujudkan budaya positif perlu dibuat keyakinan kelas dan disiplin positif. Makna disiplin positif adalah banyak orang yang memaknai disiplin positif sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan, serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar dirinya. Adapun definisi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu adalah tidak hanya lepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Artinya kita buat kurikulum merdeka itu bukan berarti hanya mereka lepas dari perintah guru, tetapi mereka juga harus mampu untuk memerintah diri sendiri. Begitulah definisi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi, yang motivasi yang pertama ini kurang tepat. Kenapa? Karena untuk mendapatkan disiplin positif, maunya jangan hanya lepas dari hukuman, tetapi maunya berasallah dari diri sendiri. Kemudian kalau yang kedua, dia untuk menerapkan budaya positif ini jangan hanya untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan. Kenapa? Karena kalau misalnya dia tidak mendapatkan penghargaan, misalnya seperti ini, saya suruh kamu kerjakan ya nak, nanti akan saya kasih kamu coklat. Jadi ketika saya tidak memberi imbalan itu, maka dia akan kembali ke asalnya lagi. Dan yang pertama juga tadi, kalau dia
Jadi kita sebagai guru menerapkannya mulai dari diri kita, dan kemudian kita terapkan kepada anak didik kita supaya ini disiplin positif ini berasal dari dirinya. Jangan hanya karena paksaan, jangan hanya lepas dari hukuman, atau jangan hanya karena untuk mendapatkan imbalan maka dia mengerjakan hal yang baik untuk dia, tetapi maunya dia yang motivasi yang ketiga lah, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya seperti ini, saya harus menjadi orang yang baik. Itu kan berasal dari dirinya, bukan karena kita paksakan. Jadi untuk mendapatkan hal ini, maka dia akan berusaha untuk mendapatkan keyakinan yang sudah dia buat. Jadi kita sebagai guru, kita coba dulu buat di kelas kita keyakinan keras. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Jadi misalnya seperti ini, nanti setelah sosialisasi ini saya berharap kita di kelas kita membuat keyakinan kelas masing-masing. Tapi keyakinan kelasnya itu caranya seperti ini. Jangan kita yang membuat, tetapi kita minta mereka. Jadi ketika mereka tidak melaksanakannya, kan bisa kita bilang, ini kan kesepakatan kita bersama, kenapa dilanggar? Jadi seperti itu. Jadi kenapa tidak peraturan kelas, tetapi kenapa keyakinan kelas? Jawabannya adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Jadi kayak tadi ada pertanyaan, kenapa tidak peraturan kelas? Kenapa keyakinan kelas? Secara pribadi mungkin kita seperti itu. Misalnya kita pada zaman sekarang ini, kalau kita tidak bawa handphone, seperti ada yang kurang. Itu karena apa? Karena sudah menjadi kebiasaan. Jadi nanti di kelas kita juga, kalau sudah kita terapkan kebiasaan, maka mereka nanti akan menjadi seperti ada yang kurang. Seperti kita kan seperti itu kan, kalau kita tidak bawa handphone kemana-mana seperti ada yang kurang. Jadi coba dulu kita buat, kita terapkan di kelas kita kebiasaan yang tidak memaksa. Jadi kalau sudah keyakinan berarti terlepas dia dari keterpaksaan maupun ketidaknyamanan. Dan untuk menerapkan disiplin positif ini, kita juga harus memperhatikan kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, kekuasaan atau penguasaan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup itu seperti makanan, pakaian, dan kesehatan. Jadi kita sebagai pendidik, kita harus mengetahui apa kebutuhan anak didik kita. Kalau misalnya seperti ini, dia tidak terpenuhi kesehatannya, maka di kelas pasti dia malas ya. Atau
dia akan lemas. Atau karena pakaiannya kurang, misalnya tidak sama dengan temannya, pasti dia juga akan merasa ada yang kurang dari dirinya. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang ini kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk diterima di lingkungannya. Jadi kita, misalnya ada seseorang yang merasa minder, kita harus menuntunnya. Kita harus bertanya, bagaimana, kenapa seperti itu? Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kebutuhan yang ketiga itu kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Seperti yang sekarang ini kita kan kurikulum merdeka. Jadi ini bisa juga untuk kebutuhan tersebut. Kemudian yang keempat, kebutuhan kesenangan. Makanya kita dibuat ada waktu istirahat supaya terpenuhi kebutuhan si anak untuk kesenangannya. Dia untuk kalau di kelas mungkin kan tidak bisa dia bermain, tapi kalau di luar bisa dia bermain. Jadi itu harus kita penuhi. Kemudian yang kelima itu kebutuhan kekuasaan. Misalnya si anak tersebut berprestasi, selayaknya kita beri penghargaan supaya kebutuhannya terpenuhi. Maka kita akan bisa menciptakan budaya positif. Kemudian posisi kontrol, Diane Gossen dalam bukunya mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di ruang-ruang kelas kita. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Gossen berkesimpulan ada 3 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan posisi kontrol. Posisi kontrol itu ada 5, yaitu yang pertama sebagai posisi penghukum, yang kedua posisi pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga posisi teman, yang keempat posisi pemantau, dan yang kelima posisi manajer. Jadi untuk lebih jelasnya, maka kita akan menonton sebuah video tentang posisi kontrol sebagai orang tua atau guru maupun sebagai atasan. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut,
Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga sebagai posisi Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana,
nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini mari mengenal Bapak posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan. Oke, jadi untuk kita
posisi yang diharapkan itu untuk guru itu adalah posisi manajer. Karena kita yang bukan dari kita peraturannya. Seperti tadi posisi manajer itu, kenapa kamu terlambat? Jadi bagaimana kamu menanggulangi ini seperti itu? Bukan kita. Sekarang kamu keliling lapangan, itu kan berasal dari luar. Jadi sebaiknya berasal dari diri sendiri supaya bisa menerapkan budaya positif. Karena kalau terpaksa, besoknya terulang lagi. Seperti tadi, kalau misalnya gurunya posisinya sebagai teman, kalau gurunya tidak datang yang si posisi teman tadi, maka dia akan mengulanginya lagi. Kemudian sekarang kita akan sampai ke segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Untuk lebih jelasnya, maka kita akan menonton video tentang segitiga restitusi yang sudah diterapkan di salah satu sekolah. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siap, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain TK di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain TK lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas.
tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer. Baiklah, Bapak Ibu, kita sudah menonton 2 video tadi. Jadi kita sebaiknya dituntut untuk menjadi posisi manajer dalam melakukan segi restitusi juga untuk menerapkan disiplin positif. Kita dituntut untuk menjadi sebagai posisi manajer. Demikian presentasi saya hari ini. Terima kasih untuk kehadiran Bapak dan Ibu guru semuanya. Terima kasih.